Halo semuanya, selamat datang di channel Wancoba. Dan kali ini aku membahas tentang Poco F7. Dan by the way, untuk Poco F7 ini aku baru beli di awal November kemarin, dia harga 5,5 juta. Dan kalian juga bisa dapat harga lebih murah. Kalau nggak salah di 11.11 kemarin, dia itu harganya nyampe ke 5,2 juta. Untuk Poco F7 ini umurnya itu kurang lebih udah 4 bulanan. Untuk launchingnya di Indonesia itu bulan Juni kemarin. Jadi untuk Poco F7 ini apakah masih worth it? Langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini untuk box Poco F7-nya ya. Dia itu warnanya hitam, terus ada tulisan Poco F7. Di bagian sebelah kanan ada tulisan Xiaomi HyperOS. Terus untuk bagian belakang ada info mengenai speknya. Dan dia ini udah IP68 dust and water resistant. Nah, jadi udah ada IP ratingnya ya, IP68. RAM 12, storage 512 GB. Langsung aja kita buka. Nah, terus ini ada SIM ejector, dapat stikernya, buku petunjuk, terus ada casing, dan dia ini elastis. Ada logo Poco-nya di sini. Ini untuk HP-nya. Terus di bagian bawahnya ada charging brick 90 watt, terus kabel USB Type A ke USB Type C. Dan ini dia untuk HP-nya. Untuk first impression, aku suka banget dengan desainnya dan build-nya. Untuk frame-nya itu dari aluminium. Bagian belakang ini kaca, finishnya itu matte. Bagian sebelah kiri kosong, nggak ada apa-apa. Bagian atas juga nggak ada apa-apa, hanya ada mikrofon. Nah, dan untuk modul kameranya sendiri, dia ini desainnya simple, nggak heboh. Dan di bagian tengahnya itu ada aksen warna hijau, bukan lampu LED ya. Oke, untuk bagian bawahnya ada mikrofon, USB Type-C, ada speaker, dan ada SIM tray. Dan untuk desain layarnya itu dia flat, nggak ada lengkungan sama sekali. Dan ini untuk build quality dan desainnya dari Poco F7 ini aku suka banget. Oke, pertama aku mau bahas kenapa aku ambil Poco F7 ini. Untuk Poco F7 ini performanya itu menurut aku udah flagship banget ya. Dan untuk storage-nya itu juga udah gede. Jadi untuk pertimbangannya itu ada Poco F7 atau kemarin iQOO Neo 10. Untuk chipset keduanya itu sama, pakai Snapdragon 8S Gen 4. Dan kayaknya untuk yang pakai Snapdragon 8S Gen 4 itu pilihannya cuma dua itu aja. Dan setelah aku nonton video review di YouTube, untuk performanya itu keduanya mirip-mirip. Jadi kenapa aku milih Poco F7 dibanding iQOO Neo 10? Karena desainnya doang. Kalau masalah desain itu sesuai selera ya. Aku ambil yang warna putih biar kelihatannya itu lebih minimalis. Bagian belakangnya itu kaca. Dan untuk kacanya itu dia udah matte atau udah frosted. Jadi bakal kelihatan lebih bersih karena nggak nempelin fingerprint. Terus untuk build quality dari HP-nya ini, kesan pertama aku feel-nya itu berasa premium. Terus kalau dibandingin dengan iQOO Neo 10, menurut aku sih untuk Poco F7 ini tetap berasa lebih premium. Kalau untuk iQOO Neo 10 itu gampang nyarinya ya. Di toko-toko itu ada displaynya, jadi aku udah pernah nyobain. Untuk build-nya dan feel-nya itu masih lebih bagus Poco F7. Terus untuk bobotnya juga nggak terlalu berat. Jadi kalau dibandingin dengan HP yang aku pakai sebelumnya, ROG Phone 6, Poco F7 ini berasa lebih ringan. Oke, sekarang kita masuk ke segi performa dari Poco F7. Untuk Poco F7 ini dia menggunakan chipset dari Snapdragon 8S Gen 4. Terus untuk RAM-nya 12GB dengan storage 512GB. Untuk RAM 12GB itu udah cukup banget ya buat multitasking. Terus untuk Antutu-nya aku juga udah pernah nyoba tes. Ini untuk hasil Antutu benchmarknya 2.209.794. Dan ini untuk detail CPU, GPU, memori dan UX-nya. Jadi untuk HP harga 5 jutaan itu hasil Antutu-nya udah kayak HP flagship. Oke, jadi di sini untuk tes 3D Mark-nya ya. Di sini udah loop ke 19/20. Jadi semoga aja hasilnya keluar nggak crash ya. Dan by the way ini aku ngetesnya di ruangan yang ber-AC, jadi harusnya sih aman ya, nggak nge-crash. Oke, jadi ini untuk tesnya udah selesai. Ini hasilnya ya. Untuk base loopnya itu ada di 4093 dan lowest loopnya ada di 3399 dengan stability-nya itu 83%. Untuk suhunya di sini kita cek, dia itu dari 34 naik ke 43 derajat. Oke, jadi di sini aku mau ngetes gamenya main Genshin Impact aja ya. Untuk settingan itu yang highest, kita set ke 60 fps. Jadi untuk grafiknya ini udah paling tinggi, paling full. Dan by the way di sini aku ngetesnya pakai mode gaming mode. Terus dia juga ada performance settingnya ya. Untuk performance settingnya pakai yang enhanced visual, smart frame rate. Dan ini berasa sih kalau dibandingin dengan HP aku yang sebelumnya ya. Rasanya itu lebih smooth, jarang banget berasa FPS-nya itu drop. Jadi walaupun scene itu heboh kayak tadi ya, lagi rame,
Oke, jadi untuk pengalaman main gamenya ya, ini aku mainnya pakai Genshin Impact aja. Untuk FPS-nya itu berasa lebih stabil dan lebih smooth kalau dibandingin dengan HP aku yang sebelumnya ya. Dan untuk harga HP 5 jutaan, ini bisa main game dengan rata kanan di Genshin itu bagus sih. Dan untuk FPS dropnya itu nggak terlalu berasa juga. Mungkin ada di beberapa scene. Dan untuk suhunya masih aman ya. Di tangan itu cuman anget doang, nggak nyampe panas. Di bagian frame ataupun di bagian belakang ini nggak panas sih, masih cuma anget-anget doang. Jadi kalau untuk main game ya, Poco F7 ini menurut aku recommended banget. Oke, jadi kesimpulan aku setelah kurang lebih 2 minggu pakai Poco F7 ini, dari segi performa ya, untuk main game dia itu nggak ada masalah sama sekali. Performanya itu kencang, mulus. Untuk suhunya itu menurut aku sih masih terjaga. Minusnya kalau untuk gaming dia ini nggak ada bypass chargingnya. Nah, jadi buat kalian yang gamer sejati, yang main game itu bisa berjam-jam, mungkin itu jadi pertimbangan juga. Tapi untuk gamer casual kayak aku, itu sih nggak ada masalah. Jadi untuk performa gaming menurut aku ini udah oke banget sih. Next, aku mau bahas soal kameranya. Untuk Poco F7 ini, kamera utamanya itu 50 megapiksel. Terus kamera ultrawide itu 8 megapiksel. Untuk kamera depannya, dia ini single punch hole, ukurannya itu 20 megapiksel. Oke, jadi untuk kamera Poco F7 ini, pengalaman pribadi aku sih, kalau cahayanya bagus, atau cahayanya terang ya, apalagi outdoor, itu fotonya bagus, detailnya juga bagus. Tapi kalau misalnya cahayanya itu lagi redup ya, lagi kondisi low light, noise-nya itu lebih banyak. Kalau untuk kamera ultrawide-nya sih cuma 8 megapiksel dan hasilnya itu beda jauh kalau dibandingin dengan kamera utamanya. Jadi menurut aku HP ini kurang cocok buat content creator karena untuk kualitas kameranya itu masih jauh kalau dibandingin HP flagship. Oke, next aku bakal nampilin hasil-hasil dari foto dan video dari Poco F7 ini. Oke, jadi ini untuk hasil kamera depan Poco F7, video di low light itu kelihatan sih noise-nya ya di pinggir-pinggirnya. Oke, ini aku pakai lampu studio, flare-nya lumayan. Oke, jadi ini untuk hasil video kamera belakang, ini kamera utama ya. Ini untuk ultrawide-nya. Kelihatan banget hasilnya ya, ultrawide dengan kamera utama itu beda jauh. Terus ini coba pakai mode bokeh ya. Untuk bokehnya itu sih oke-oke aja ya di indoor. Nah, terus ini untuk hasil videonya untuk bokeh kamera depan masih oke sih, cuma ini agak nggak kelihatan sedikit. Nah, ini untuk hasil kamera depan ya di outdoor. Untuk cahayanya itu lumayan karena sekarang itu lagi mendung juga nih langitnya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Ini untuk 1 kali 0,6. Ini zoom 2 kali. Next, aku mau bahas baterainya. Untuk baterai yang Poco F7 ini, menurut aku pribadi sih udah gede ya, 6500. Tapi sih pengennya sama kayak versi India ya, 7550. Dan untuk chargingnya, dia itu udah cepat juga, 90 watt. Dan plusnya lagi, dia ini ada fitur reverse charging. Yang fungsinya itu berguna banget. Kalau misalnya di gadget kalian yang lain, kehabisan baterai ya, bisa kalian cas pakai Poco F7 ini. Dan kecepatannya juga udah kencang di 22,5 watt. Untuk baterai 6500 bagi aku pribadi sih udah lebih dari cukup. Dan kalau dibandingin dengan HP aku yang sebelumnya, ROG 6, dia itu baterainya 6000 mAh. Jadi untuk pemakaian sehari full dia ini udah cukup. Terus untuk Poco F7 ini fitur baterainya juga udah banyak. Ada perkiraan baterainya, terus juga ada pilihan modenya ya, mode ultimate, mode balance, mode battery saver, terus juga ada mode ultra battery saver. Terus untuk semuanya itu juga ada perkiraan baterainya itu sisa berapa jam. Terus untuk fitur chargingnya dia juga ada pilihan ya. Untuk pilihan mode standar ataupun mode top speed. Untuk mode perlindungan baterai dia ini juga ada fiturnya ya. Mau fitur full ngecas, mau dibatasin atau mode smart. Jadi untuk pemakaian aku sehari-hari baterainya ini udah cukup banget. Oke, yang terakhir aku mau bahas tentang kekurangan dan kelebihannya. Pertama kelebihannya dulu. Poco F7 ini kelebihannya dari performanya, dimana performa itu kayak HP flagship. Untuk RAM yang gede 12 GB, terus untuk storage-nya juga udah 512 GB. Dan menurut aku itu dibandingin dengan harganya ya, ini worth it banget. 512 GB, RAM 12, dan udah pakai Snapdragon 8S Gen 4. Untuk layarnya luas, refresh rate-nya kencang, dan resolusinya 1,5K. Terus untuk bezelnya udah tipis dan simetris. Terus kelebihan selanjutnya, baterainya itu gede, 6500 mAh. Untuk penggunaan harian ini udah lebih dari cukup. Terus untuk chargingnya juga udah cepat 90 watt. Terus yang terakhir, untuk di kelasnya ya, menurut aku dia ini yang paling premium dari build dan feel-nya. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan iQOO Neo 10. Untuk iQOO Neo 10 itu frame-nya masih plastik dan desain kameranya itu menurut aku sih masih lebih bagus ini. Tapi balik lagi ya, untuk desain itu selera masing-masing. Untuk kekurangannya, dia ini kameranya memang bukan seri flagship.
Kameranya sih oke ya, tapi bukan sebuah keunggulan. Terus untuk port Type-C-nya ini dia masih pakai USB 2.0. Jadi secara spek dia ini untuk USB-nya nggak cepat-cepat amat. Terus untuk kekurangannya lagi, dia ini nggak ada bypass charging ya. Kalau dibandingin dengan iQOO Neo 10, iQOO Neo 10 itu fitur gamingnya lebih banyak ya. Ada bypass chargingnya. Terus kekurangannya lagi, dia ini nggak ada wireless charging. Sebenarnya nggak terlalu butuh, tapi kalau ada kenapa nggak. Jadi untuk HP di harga 5 jutaan, dia ini worth it sih. Oke, jadi itu aja review aku mengenai Poco F7 ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Atau mau compare lagi dengan HP yang lain, boleh juga komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya.